Microplastics. 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 Microplastic. Microplastics are everywhere. Sudah terlihat bahwa mikroplastik dapat membuat kehidupan laut menjadi terganggu karena kita sudah memasuki di era revolusi industri di mana perkembangan teknologi menjadi berkembang pesat. Menurut grafik tersebut tentang identifikasi mikroplastik pada sungai di Indonesia, yakni data tahun 2022, terlihat bahwa Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan mikroplastik tertinggi di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2017 di seluruh dunia terdapat 348 juta ton plastik yang diproduksi dan sekitar 42% digunakan untuk kemasan sekali pakai. Banyaknya mikroplastik yang mencemari dasar laut membuat kehidupan laut menjadi terganggu. Salah satunya adalah kehidupan dari moluska. Moluska sendiri menyerap mikroplastik lebih mudah karena dia memiliki perilaku filter feeding dan kapasitas pemurnian air yang lebih efisien. Mikroplastik adalah partikel plastik ukuran kecil kurang dari 5 mm yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Mikroplastik terjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Keberadaan mikroplastik sering ditemukan di sungai dan laut, terutama di lapisan sedimen. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah mikroplastik di sedimen lebih tinggi dibandingkan di air karena proses biofouling di mana mikroorganisme menempel pada permukaannya untuk membantu mikroplastik tenggelam ke dasar perairan. Dalam sedimen, mikroplastik tidak hanya mengalami perubahan sifat fisik akibat paparan radiasi UV, tapi juga menyerap senyawa beracun seperti logam berat timbal, mangan, krom, dan kadmium yang berbahaya bagi lingkungan. Moluska ini hidup di lautan yang rawan akan banyaknya mikroplastik yang bisa tertelan dan memberi berbagai efek pada moluska. Mikroplastik yang tertelan dapat diuraikan secara otomatis oleh rangkaian proses dalam tubuh moluska, tetapi jika terus-menerus tertelan dan mengendap dalam tubuh, ini akan menyebabkan moluska kekurangan enzim dan memiliki jalur enzimatik yang terbatas untuk menguraikan plastik. Hal ini akan menyebabkan retensi jangka panjang mikroplastik dan akan mempengaruhi sistem reproduksi dan sistem syaraf. Paparan mikroplastik berlebihan ini juga dapat mengubah bentuk tubuh atau fisik moluska yang dapat dilihat seperti moluska yang terpapar mikroplastik dalam jumlah berlebih cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhan. Mereka mungkin lebih kecil atau tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan moluska yang sehat. Ini terjadi karena konsumsi mikroplastik dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Cangkang moluska yang terpapar mikroplastik juga bisa menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti retakan atau deformasi. Upaya untuk dapat mengurangi adanya cemaran mikroplastik dapat dilakukan dengan kombinasi modern dan kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian perairan, di mana peraturan adat seringkali lebih dipatuhi daripada peraturan pemerintah karena sanksinya berupa pengucilan sosial. Contohnya adalah tradisi awik-awik di Nusa Tenggara dan Bali, di mana tradisi ini itu mengatur zona penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, larangan penggunaan bahan berbahaya, serta perlindungan ekosistem. Moluska sangat rentan terhadap akumulasi mikroplastik di insang dan kelenjar pencernaan yang dapat memicu peradangan usus dan gangguan mikrobiota usus. Selain itu, mikroplastik dapat menembus berbagai jaringan dan organ moluska, mempengaruhi sistem reproduksi, kekebalan, dan saraf. Akumulasi mikroplastik yang berkelanjutan dapat mengganggu jalur enzimatik moluska, menghambat kemampuan mereka untuk menguraikan plastik dan berdampak negatif pada pertumbuhan, perkembangan, perilaku fisiologis, dan reproduksi yang pada akhirnya mempengaruhi evolusi moluska di masa depan. Mikroplastik ini memerlukan pendekatan komprehensif termasuk pengurangan produksi dan penggunaan plastik sekali pakai.